Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan uh, project dengan judul Knapsack Problem menggunakan Dynamic Programming. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Muhammad Istiaza Akbar dengan NIM IHR 3007 dan juga ada teman-teman saya yaitu Muhammad Alvin Sofa dengan NIM IHR 3058 dan juga Muhammad Sohibul Fajar dengan NIM IHR 3059. Pembahasannya di sini yaitu ada penjelasan mengenai materi, strategi problem solving, kemudian penjelasan mengenai cara kerja algoritma, kemudian kode dan running program, kemudian penjelasan mengapa algoritma yang dibahas digolongkan ke strateginya, kemudian analisa waktu algoritma, hitung efisiensi waktunya, munculkan kelas efisiensi algoritma. Yang pertama yaitu strategi problem solving. Strategi pemecahan masalah untuk knapsack problem menggunakan pendekatan dynamic programming adalah teknik yang memecah masalah besar menjadi submasalah yang lebih kecil dan menyimpan hasil solusi submasalah tersebut agar tidak dihitung ulang atau overlapping subproblems. Langkah-langkah umumnya adalah yang pertama yaitu memahami masalah dan mendefinisikan input, output, serta batasan. Kemudian membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Misalnya memutuskan apakah memasukkan item ke dalam knapsack atau tidak. Kemudian yang ketiga, menyimpan hasil sub masalah dalam tabel untuk menghindari perhitungan ulang atau memoization. Kemudian yang terakhir, menggabungkan hasil sub masalah untuk mendapatkan solusi akhir. Pendekatan ini efektif untuk masalah optimasi seperti knapsack karena menghindari eksplorasi semua kemungkinan kombinasi secara brute force. Kemudian yang kedua, yaitu cara kerja algoritma. Algoritma knapsack problem atau 0/1 knapsack dengan dynamic programming bekerja dengan membangun tabel dua dimensi, di mana baris mewakili item yang dipertimbangkan 1 sampai N. Kemudian kolom mewakili kapasitas knapsack dari 0 sampai W atau kapasitas maksimum. Setiap TPI W menyimpan nilai maksimum yang dapat dicapai dengan menggunakan item pertama hingga item ke I dapat dan kapasitas knapsack prosesnya. Yang pertama, jika berat item ke I lebih besar dari kapasitas W, maka nilai DPI W sama dengan DPI plus 1 W atau item tidak dimasukkan. Kemudian yang kedua, jika berat item ke I kurang dari 1, kurang dari atau sama dengan W, maka DP IW adalah maksimum antara tidak dimasukkan ke item ke I atau DPI 1W 1 per W atau memasukkan item ke I. Nilai I plus DP I 1 kemudian W berat I. Hasil akhir terdapat di DP NW yang merupakan nilai maksimum yang bisa diperoleh. Terima kasih. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjun Safaar dengan NIM akhir 3058. Saya akan melanjutkan penjelasannya, yaitu di sini saya akan menjelaskan kode dan running program. Oke, selanjutnya saya akan buka PSC-nya terlebih dahulu. Di sini adalah kode yang kami buat untuk knapsack problem dynamic program. Saya akan menjelaskan alur dari kode ini. Yang pertama adalah untuk inputnya. Input yang kita gunakan di sini terdapat variabel di weeks, profit, dan capacity. Yang dimana untuk week ini dengan nilai 3, 2, 4, 5, 1 itu terisi nilai dari profitnya. Jadi
bobot week 3 ini berisi 50, 2 berisi 40, 4 berisi 70, 5 berisi 80, dan 1 berisi 10. Terus yang dicari itu di sini kapasitasnya 7. Jadi di sini bagaimana caranya kita memaksimalkan profit dengan kapasitas itu 7, dengan weight-nya maksimalnya itu 7. Nah, selanjutnya yaitu lanjut ke pada variabel N dan DP. Nah, di sini langkah pertamanya adalah membuat tabel DP, Dynamic Programming, untuk menyimpan solusi sementara. Nah, tabel ini berukuran jumlah item ditambah 1 dikali kapasitas ditambah 1 diinisialisasi dengan nilai 0. Jadi baris ini akan mempresentasikan item ke I termasuk baris 0 untuk kasus kosong, dan kolom mempresentasikan kapasitas knapsack dari 0 hingga 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut, di sini ada untuk membuat tabel DP-nya. Jadi untuk setiap item kita cek semua kemungkinan kapasitasnya. Jika bobot item lebih dari kapasitas, itu akan mencari nilai dari baris sebelumnya atau item tidak diambil. Contoh, jika item dengan bobot 5 tidak bisa diambil jika kapasitasnya tersisa 4. Lalu yang selanjutnya, case selanjutnya itu jika bobot item kurang dari sama dengan kapasitas. Di sini terdapat dua opsi. Yang pertama itu opsi pertama tidak diambil itemnya, dan opsi kedua itu mengambil itemnya. Jadi di sini pilih yang memberikan profit lebih besar. Jadi untuk contohnya item dengan bobot 3 dan profit 5 di kapasitas 3 itu maksimal nanti max dalam kurung 0,50 plus 1, jadi itu sama dengan 50. Selanjutnya di sini ada backtracking untuk menemukan item yang dipilih. Nah, setelah tabel DP terisi, kita bisa lacak item mana saja yang dipilih dengan memeriksa mulai dari sel DP dalam kurung siku N dalam kurung siku capacity, atau bisa dibilang nanti hasilnya itu di pojok kanan bawah. Nah, itu akan membandingkan dengan nilai di baris sebelumnya, yaitu pada DP dalam kurung siku I-1 dalam kurung siku W. Nah, jika nilainya berbeda, item ke I termasuk dalam solusi. Jadi akan mengurangi kapasitas dengan bobot item. Jika sama, itemnya tidak dipilih. Jadi lanjut ke baris sebelumnya. Nah, contoh. Seumpama di sini DP-nya dalam kurung siku 5 dalam kurung siku 7 sampai dengan 110, dengan DP dalam kurung 4 DP dalam kurung siku 4 dalam kurung siku 7 sama dengan 8. Nah, item 4 atau indeks kedua dipilih. Kapasitasnya jadi kapasitas tersisa jadi 7 kurangi 4 sama dengan 3. Oke, selanjutnya yaitu untuk hasil interpretasinya. Nah, dari kode ini, dari perhitungannya ini kita dapatkan di sini profit maksimal 110. Item yang dipilih itu item indeks 1 dan indeks 2. Oke, nanti bisa saya jelaskan untuk di bagian outputnya. Nah, di sini untuk outputnya ada kode di mana akan membuat output tabelnya.
Nah, saya akan jelaskan di situ. Oke, kita running saja. Nah, untuk outputnya itu seperti ini. Oke, dari hasil tadi kita mendapatkan eh, maksimum profit itu 120 di sini. 120. Dan itu bagaimana prosesnya? Jadi pertama item yang pertama itu adalah weight-nya 3 dengan profitnya di sini 50. Jadi weight 3 ini akan diisi di sini 5 dari apa? Kolom 3 terus baris satu ini akan diisi 50 ke kolom sampai kolom berikutnya 50 50 50 50 50. Lalu item kedua di sini weight-nya 2 dan profitnya itu 40. Jadi di kolom 2 dan baris 2 ini akan diisi 40, dan karena nilai nilai apa di baris sebelumnya itu lebih besar daripada baris yang kedua ini, jadi maka diturunkan tetap 50 50. Nah, dan mengapa di sini hasilnya 90? Itu karena weight 3 plus 2 ini ditambah. Jadi kan di sini weight-nya 5 atau bisa dibil. Nah, di sini 3 plus 2 itu kan 5, weight 5 akan ditambah I. Profitnya itu akan ditambah juga 50 tambah 40 yang hasilnya itu 90. Lanjut ke sampai kolom berikut sampai kolom terakhir 90 90 90 90. Lanjut lagi di item ketiga. Di sini ada 4 dan ada weight 4 dan profit 70. Nah, kita masukkan 40 sama seperti tadi 40 50 karena nilainya lebih besar dari apa profit sebelumnya, maka ini dimasukkan 70 70 sama seperti tadi masih lebih besar ini 90. Terus dan mengapa di sini jadi 110? Itu dikarenakan eh, nilainya itu di sini antara weight 3 eh weight 4 dan 2 ini ditambah 4 sama 2 kan jadinya 6. 6. Jadi 70 tambah 40 itu sama dengan 110. Lalu di weight 7 ini 120 karena apa? Weight 4 item 3 sama item 1 ini ditambah. Weight 4 ditambah weight 3 sama dengan 7. Jadi 70 tambah 50 sama dengan 120. Oke, lanjut di item 4. Hasilnya seperti ini, sama seperti baris sebelumnya. Dan di item 5 hanya menambahkan nilai 10 profit 10 di week 1. Dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana eh, item yang dipilih itu mana aja. Di sini saya mendapatkan itu adalah 0,2 atau bisa dibilang indeks ke 0 sama indeks kedua. Jadi item 1 sama item 4 50 sama 70. Jadi hasilnya 120. Nah, itu cara menghitungnya dari ujung pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah dari 120. Nah, dari 120 ini akan dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Jadi 120 dikurangin eh, oke, selanjutnya nih di sini saya bagaimana cara mencari item yang dipilih oleh knapsacknya ini. Jadi nah, yang pertama kita
Pertama kita melihat dari pojok kanan bawah 120. Nah, dari kode yang tadi itu kita membandingkan nilainya ini dengan yang di atas. Oke, 120 di atasnya juga nilainya 120, tidak ada perubahan. Jadi lanjut. Jadi item kelima ini tidak kepilih. Lanjut 120 sama aja, masih tetap sama nilainya. Item keempat tidak boleh, tidak dipilih. Nah, ternyata di sini ada perubahan nilai. Perbedaan nilai yaitu 120 dengan 90. Nah, di sini kita bisa mengurangi profitnya. Jadi 120 ini akan dikurangi dengan 70. Yang dimana hasilnya itu masuk ke 50. Masuk ke 50. Nah, karena bisa dikurangi, jadi item ketiga atau indeks kedua ini dipilih oleh Knapsack. Oke, sekarang lanjut ke 50. Nah, ternyata 50 di item kedua ini nilainya masih sama dengan yang di atas. Nah, kita lanjut pada ke item 1. Nah, di item ke 1 ini 50 dengan 50 dengan di baris di atas ini terdapat perbedaan nilai yaitu 50 dan 0. Jadi 50 akan dikurangi oleh profit oleh item 1 yaitu 50 yang hasilnya 0. Nah, di sini memenuhi. Jadi nilainya itu apa yang kepilih jadinya item 1 dan item 3 atau bisa bilang indeks ke 0 dan indeks kedua. Oke, selanjutnya mengapa termasuk dalam strategi tersebut? Jadi Dynamic Programming DP adalah teknik optimasi yang memecah masalah kompleks menjadi submasalah yang lebih kecil, menyimpan solusi submasalah tersebut atau memoization, dan menggabungkannya untuk menghindari komputasi berulang. Knapsack problem adalah contoh klasik yang cocok dengan strategi DP karena memenuhi beberapa kriteria utama DP. Nah, yang pertama itu optimal substructure atau solusi optimal Knapsack dibangun dari solusi submasalah kecil lalu menggunakan rumus rekursif. Yang kedua, overlapping subproblems, yang dimana submasalah dihitung berulang kali dan DP menyimpan solusi submasalah dalam tabel untuk menghindari komputasi redundan. Yang ketiga, efisiensi, solusi brute force. Di sini O2 × N tidak variabel. DP mengurangi kompleksitas jadi O dalam kurung N kali W. Yang keempat, kontras dengan strategi lain. Greedy optimal untuk obstructional Knapsack O n log n tetapi tidak untuk 0,1 Knapsack. Lalu divide and conquer tidak menyimpan solusi submasalah. Baik, saya Muhammad Syukur Fajar dengan NIM akhir 3059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin analisa waktu algoritma. Analisa waktu algoritma Knapsack dengan dinamik programming. Kompleksitas waktu 0/1 Knapsack menggunakan pendekatan DP dengan tabel 2 dimensi berukuran N+1 kali W+1. Artinya ada tabel dengan panjangnya I dan lebarnya W. Dengan I-nya itu mulai dari indeks 0 sampai indeks N+1. Kemudian untuk W-nya juga sama, yaitu dari indeks 0 sampai indeks W+1. Kemudian setiap sel DP IW diisi dengan operasi konstan Big O1, sehingga untuk total kompleksnya ini menjadi Tn, W sama dengan Big O N kali W. Dengan catatan, jika nilai W sangat besar, misal W sama dengan 2 pangkat N,
kompleksitasnya menjadi pseudo polinomial, yaitu bergantung pada numerik W, bukan ukuran input bit. Kemudian untuk n item dan kapasitas W ini lebih efisien daripada brute force dengan rumus kompleksitasnya itu big O 2 pangkat n. Karena knapsack ini kapasitas W-nya ini kecil gitu, jadi lebih efisien. Kemudian untuk efisiensi algoritma sendiri, untuk kelas efisiensi pertama yaitu polinomial ini untuk kondisinya yaitu W kecil atau batas atasnya tetap. Untuk contoh kasusnya itu W sama dengan 100, N sama dengan 1000. Di sini W-nya ini nilainya kecil yaitu hanya 100. Sementara N-nya lebih besar yaitu 1000. Kemudian sehingga rumus kapasitasnya ini menjadi big O 1000 kali 100 sama dengan big O 10 pangkat 5. Kemudian untuk pseudo polinomial ini kondisinya ini saat W-nya besar, tergantung nilai numerik. Contohnya yaitu W sama dengan 10 pangkat 6 dan N sama dengan 100. Di sini W-nya lebih besar daripada N. Sehingga rumus kompleksitas suatunya yaitu big O 100 kali 10 pangkat 6 sama dengan big O 10 pangkat 8. Kemudian eksponensial jika diukur dalam bit input. Kondisinya yaitu W pangkat 2 pangkat W sama dengan 2 pangkat N. Untuk contohnya yaitu W sama dengan 2 pangkat 100. Untuk nilai N-nya sendiri yaitu 100. Sehingga PO-nya ini menjadi 100 kali 2 pangkat 100 dan ini tidak feasible atau tidak memungkinkan. Kemudian untuk perbandingan dengan algoritma lainnya, ini yang pertama dengan brute force dengan kompleksitas satunya ini big O 2 pangkat N, dan ini tidak efisien untuk N-nya lebih dari 25. Jadi jika N-nya ini lebih dari 25 maka tidak disarankan untuk memakai brute force. Kemudian ada greedy atau fractional knapsack dengan rumus kompleksitas waktunya ini big O n log n, dan ini optimal hanya untuk versi fraksional. Kemudian yang terakhir ini dynamic programming dengan kompleksitas waktunya ini big O n kali W, dan ini optimal untuk 0/1 knapsack yang dibahas saat ini gitu. Dan ini efisien jika W tidak terlalu besar. Nah, jadi jika misal W-nya itu sangat besar maka tidak disarankan untuk memakai dynamic programming. Baik, itu saja pembahasan dari saya.